Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kembali kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan, Ebenezer. Kita mau melihat saat ini apa arti kata Ebenezer. Saya yakin dan percaya kita semua, seluruh jemaat Tuhan, pasti merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Meskipun pertolongan yang kecil sampai pertolongan yang besar, Tuhan selalu nyatakan dalam setiap hidup kita anak-anaknya. Mari kita mau baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya. Kalau kita melihat kisah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ini, kenapa sampai ada muncul kata yang menamakan Ebenezer. Kalau kita melihat kisah ini, saya akan persingkat saja. Di situ dikatakan orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawa ke rumah Abinadab. Eliezer, anaknya Abinadab, sangat menjaga tabut Tuhan itu. Jadi orang-orang Kiryat Yarim ini datang, mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawa ke rumah Abinadab. Setelah tabut Tuhan itu berada di rumah Abinadab, Eliezer, anak dari Abinadab ini sangat menjaga sekali tabut Tuhan itu. Dan selama tabut Tuhan itu tinggal di Kiryat selama 20 tahun, bangsa Israel meratap kepada Tuhan untuk minta tolong. Kenapa Bapak Ibu Saudara bangsa Israel meratap kepada Tuhan, minta tolong selama tabut itu ada di rumah Eliezer? Kenapa ya? Dan di sini kita melihat, kalau saya baca di 1 Samuel 7 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, kalau saya baca di terjemahan AYT, di situ dikatakan Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, katanya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, singkirkanlah ilah-ilah asing dari Asitoret dari tengah-tengah kamu. Berikanlah hatimu kepada Tuhan dan layanilah Dia, maka Dia akan menyelamatkan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama 20 tahun ini bangsa Israel melupakan Tuhan, ya. Bangsa Israel mengalami jatuh bangun dalam hidup rohaninya. Dan di situ dikatakan bangsa Israel ini menyembah ilah-ilah asing yang membuat Tuhan cemburu. Bangsa Israel sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia menyembah ilah-ilah, ya. Dia menyembah ilah-ilah. Dan di situ dikatakan pada waktu tabut Allah itu, ya, ada di dalam rumah Abinadab, bangsa Israel itu meratap kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan Tuhan, ya. Dia minta pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel tahu dia akan diserang oleh bangsa Filistin. Lalu setelah Samuel berkata kepada seluruh bangsa Israel, katanya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
singkirkanlah ilah-ilah asing dan Asitoret dari tengah-tengah kamu. Dan ini saudara katakan, berikanlah hatimu kepada Tuhan dan layanilah Dia, maka Dia akan menyelamatkan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel berkata kepada bangsa Israel seperti itu. Bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan menyembah ilah-ilah lain, tapi berikan hatimu kepada Tuhan dan layanilah Tuhan. Maka di saat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di situ dikatakan, maka Dia, Tuhan, akan menyelamatkan kamu dari tangan orang Filistin. Ya, Bapak Ibu Saudara, di saat bangsa Israel ini menyembah ilah-ilah lain selama 20 tahun, bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa. Bangsa Israel tidak berharap lagi kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan masih mencintai umat pilihannya, bangsa Israel. Dan kita melihat nanti di situ dikatakan, singkat cerita, setelah orang Israel berbalik kepada Tuhan dan Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Pada hari itu Tuhan bergemuruh dengan guntur yang besar dan orang Filistin dikalahkan. Tuhan sendiri yang berperang melawan orang Filistin. Setelah bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bangsa Israel kembali melayani Tuhan lagi. Dan setelah itu Samuel mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dan kita lihat hasilnya. Di situ dikatakan, Tuhan turun tangan pada hari itu. Dan Tuhan bergemuruh dengan guntur yang besar. Ya. Dan di situ dikatakan, orang Filistin dikalahkan. Kalau kita baca di Samuel 7 ayat yang ke-10, di terjemahan AYT, di situ dikatakan, ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, orang Filistin maju mendekat untuk menyerang orang Israel. Akan tetapi pada hari itu Tuhan bergemuruh dengan guntur yang besar ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka dikalahkan oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan, bertobat, ya, kembali melayani Tuhan, kembali menyembah Tuhan, menyingkirkan ilah-ilah yang ada dalam hidupnya. Di situ katakan, Tuhan berperang melawan bangsa Israel, bangsa Filistin, maaf. Tuhan berperang melawan bangsa Filistin, dan bangsa Israel mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin di dalam hidup kita, tanpa kita sadar, kita seperti bangsa Israel. Ya, tanpa kita sadar, kita seperti bangsa Israel. Kita menyembah ilah-ilah. Mungkin kita tidak menyembah patung-patung berhala, kita tidak menyembah di gunung-gunung, tidak. Tapi mungkin pekerjaan kita, keluarga kita, ya, mungkin hobi kita, itu sangat menyita waktu kita, sampai kita lupa kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita lupa untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita jauh dari Tuhan, waktu kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak ada. Kita disibukkan dengan urusan kita sendiri. Kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Baik, orang bekerja itu sangat baik, tapi jangan lupakan, bila kita memiliki waktu untuk kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita berbalik kepada Tuhan, di saat kita datang kembali kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, mungkin masalah persoalan itu masih ada, mungkin sakit penyakit itu masih kita alami. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka di situ dikatakan kita akan melihat Tuhan turun tangan untuk menolong setiap hidup kita. Arti kata dari Ebenezer, katakan di situ, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau hari ini kita baca, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau besok kita baca, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya setiap hari, setiap saat Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Asalkan kita kembali kepada Tuhan, ya, kita berbalik kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kita melihat saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, ya, kita melihat perjalanan hidup kita ini selalu diwarnai dengan tempat dan waktu. Kalau kita menoleh ke belakang, mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memiliki kenangan yang baik dalam hidup kita. Betul ya? Atau mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memiliki kenangan jelek dalam hidup kita. Sampai seringkali mungkin kita berkata, aku tidak mau datang lagi ke tempat itu. Ya, seringkali mungkin ini ada dalam setiap pribadi kita. Dan di situ dikatakan, Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya gini, Bapak, Ibu, Saudara. Pada waktu Samuel berkata seperti itu, sampai di sini Tuhan menolong kita. Rasa-rasanya kita ini seperti menghela nafas. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada sampai saat ini. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Semua karena Tuhan. Kalau kita menoleh ke belakang, banyak hal yang kita lewati, banyak hal yang kita alami. Mungkin banyak sekali tetesan air mata yang kita keluarkan. Tapi di saat kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita seperti menghela nafas. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap hidup kita. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin kita seringkali yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi di saat kita berbalik kepada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Di saat kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu dinyatakan dalam setiap pribadi kita. Ebenezer menjadi batu peringatan, tanda ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Ya, Ebenezer menjadi batu peringatan, tanda ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Kalau kita mengingat kata Ebenezer, berarti kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong hidup kita. Dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sadar, kalau sampai saat ini kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita mengatasi masalah persoalan, bukan. Tapi semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sikap hidup kita. Maka dari itu, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ebenezer juga menjadi batu peringatan atas pengharapan, tanda kehadiran Tuhan Sang Penolong. Kita mau baca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Saya ulangi lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak, Ibu, Saudara, tanda kehadiran Tuhan sebagai penolong. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Musim apapun yang kita lewati, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, di situ kata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Biarlah janji Tuhan ini nyata dalam setiap kehidupan kita. Ebenezer, tanda kehadiran Tuhan, Sang Penolong. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur, kita patut bangga kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita. Tapi di situ dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apapun yang kita alami saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menolong dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kita akan melewati tahun ini. Tidak terasa kita akan memasuki tahun yang baru. Kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau kita menoleh ke belakang, banyak hal yang mungkin secara akal manusia, yang mungkin secara kekuatan manusia kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Maka Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita mau berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami. Kalau mungkin hari-hari ini kami menomorduakan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami disibukkan dengan kegiatan kami. Kami lupa Tuhan. Kami harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Firman-Mu mengingatkan kepada kami. Karena kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami percaya dan yakin Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong hidup kami. Sampai kapanpun Tuhan juga akan menolong setiap pribadi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Firman-Mu itu ya dan amin dalam setiap hidup kami. Mari Bapa berkati seluruh jemaat-Mu, bawa seluruh jemaat-Mu semakin dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih lagi, dan mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.